Selamat datang pada video tutorial web programming menggunakan PHP. Perkenalkan, nama saya Harfianto. Pada tutorial ini saya akan dibantu oleh Michael Reynaldo. Sesi pertama ini saya akan memperkenalkan web programming menggunakan PHP. Tools atau software yang akan digunakan adalah web server dan database server. Web server yang akan kita gunakan adalah Apache Server, sedangkan untuk database server yang akan kita gunakan adalah MySQL. Kedua aplikasi ini sudah dipaketkan pada XAMPP dan WAMP. Pada tutorial ini saya akan menggunakan XAMPP. Selain itu, kita juga membutuhkan text editor seperti Sublime, Atom, dan PHP Storm. Namun, pada tutorial ini saya akan menggunakan Sublime. Serta, kita juga membutuhkan web browser seperti Chrome, Firefox, Safari. Pada tutorial ini saya akan menggunakan Chrome. Saya berharap kalian memiliki basic programming dan HTML. Untuk material, pertama saya akan menjelaskan Introduction Web Programming on PHP. Kedua, array. Ketiga, looping atau iteration. 4, selection. 5, string manipulation. 6, input. 7, register dan error message. 8, authentication. 9, item insert and select. 10, item update, delete, dan authorization. Untuk pertemuan 1-5 akan dipandu oleh saya, Harfianto, sedangkan 6-10 akan dipandu oleh Bapak Michael Reynaldo. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal web server dan klien. Pada umumnya, web server dan klien server terhubung dengan menggunakan jaringan komputer melalui protokol HTTP yang kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Contoh web server adalah Apache, Nginx, dan IIS. Sedangkan contoh klien adalah seperti browser, browser Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Saya akan memperjelaskan proses interaksi antara klien dan server. Pertama, klien atau browser akan melakukan request kepada server dalam bentuk URL. Lalu, web server akan mempersiapkan atau menggenerate halaman dalam bentuk HTML. Terkadang, server membutuhkan data dari database. Maka, server akan mengakses database untuk mendapatkan data. Lalu, akan digabungkan dengan HTML. Lalu, bila halaman telah siap, maka akan dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Kita akan memulai tutorialnya. Di komputer ini saya sudah menginstal XAMPP dan Chrome serta Sublime. Kalian dapat mendapatkan installernya dengan Google, cari saja melalui Google. Kalian dapat menginstal dengan versi yang paling baru. Di komputer saya menggunakan versi untuk XAMPP-nya 7.1, sedangkan Sublime-nya 3143. Sedangkan Chrome-nya dengan versi yang terbaru. Kalian dapat menginstalnya seperti biasa dengan next saja, next. Tapi khusus untuk
untuk XAMPP, pastikan bahwa tempat kalian menyimpannya itu adalah di C XAMPP. Oke, bila kalian sudah menginstalnya, ya, kalian dapat membukanya. Saya akan membuka XAMPP terlebih dahulu. Ya. Setelah XAMPP terbuka, maka akan muncul kurang lebih layar seperti berikut. Ya, seperti ini. Oke. Ketika untuk membuat server di komputer kalian sendiri, itu kalian cukup menjalankan start saja di Apache. Tapi untuk database, kita membutuhkan start juga di MySQL. Bila kalian menemukan problem, kurang lebih seperti saya, ini ini adalah masalah pada port biasanya. Nah, port di sini adalah karena ini kalian bisa allow akses saja kalau muncul seperti ini. Ya. Biasanya karena port untuk Apache itu adalah karena menggunakan HTTP pada umumnya adalah menggunakan 80. Namun pada biasanya Windows yang terbaru 80 itu sudah dialokasikan untuk hal yang lain. Sehingga kalian harus mengganti Apache port dari Apache ini. Oke, cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya kalian cukup mengklik config, ya. Berikutnya Apache atau di sini httpd config. Setelah itu kalian bisa mencari ke bagian bawah, ya. Ke bagian bawah, cari dengan awalan listen 80 seperti ini. Oke. Listen 80 ini standarnya port HTTP. Tapi kita bisa menggantinya, kalau saya biasanya menggunakan 8088. Ya. Kalau sudah, tinggal kalian save saja. Kalau sudah save, kalian bisa close. Setelah itu silahkan kalian coba menjalankannya kembali. Ya, bila ada muncul seperti ini, tinggal di allow access saja karena ini masalah firewall. Ya, untuk mempermudah biasanya allow access saja. Bila kedua ini sudah hijau atau sudah menyala, sudah start dua-duanya, kalian bisa membuka web browser kalian terlebih dahulu. Kita mencoba apakah Apache ini benar-benar sudah menyala. Oke. Kalau sudah terbuka web browsernya, tinggal kalian ketik di sini. Karena kita mau mengakses web server yang ada di komputer kita sendiri, kita dapat menggunakan localhost. Namun, bila kalian mau mengakses komputer yang bukan komputer kalian sendiri, kalian dapat mengakses dengan menggunakan IP. Bila itu dibukakan aksesnya. Namun terkadang beberapa tidak bisa. Ya. Oke. Ini saya masukin. Ya. Sini ada localhost 8088. Oke. Kalian coba buka saja terlebih dahulu. Setelah kalian mencobanya, kalian dapat melihatnya di sini. Ini adalah halaman default dari XAMPP-nya. Ya. Di sini dia welcome to XAMPP for Windows 7.1.11. Oke. Bila halaman ini sudah terbuka, berarti kalian sudah dapat mengaksesnya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat web atau halaman
pertama kalinya dengan menggunakan PHP. Oke, untuk itu kita harus menggunakan yaitu Sublime. Ya, oke. Bagaimana kita membuatnya? Pertama, kalian harus tahu di mana tempat halaman itu diakses. Jadi, kalau misalnya kita mengakses ini, yang tanpa dashboard ini, dia akan mengaksesnya ke folder dengan nama htdoc. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian buka C kalian, XAMPP. Berikutnya kalian bisa mencari htdoc. Kayak ini. Setelah itu, ini adalah root default-nya. Jadi harusnya default-nya ke sini. Ya, ke folder ini. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat aplikasi pertama kita? Pertama, di sini dengan menggunakan ini, ya. Tunggu, ini sebelumnya, project sebelumnya. Ya, saya remove dulu terlebih dahulu. Oke, kalian bisa membuat folder di htdoc ini. Pertama, kalian bisa membuat new folder dengan nama project. Sebaiknya untuk setiap project atau setiap latihan, kalian memisahkannya. Karena tujuannya untuk mempermudah pemisahan antar web satu dengan web yang lainnya. Misalnya di sini saya memberikan nama sesi 1, sesi 01. Oke. Setelah itu di sini kita balik lagi ke Sublime. Sini saya bisa open folder. Ya. Gunanya open folder ini biar mempermudah, tinggal kalian arahkan lagi ke XAMPP, ya, C, setelah itu XAMPP, setelah XAMPP, berikutnya jangan lupa htdoc, berikutnya adalah session 1, session 01, yaitu select, oke. Nah, itu di dalam sini kita bisa membuat file baru, file new file, ya. Kita save dulu terlebih dahulu. Kita save. Namanya biasanya diawali dengan index, dengan diakhiri dengan PHP, atau extensionnya adalah PHP. Nah, itu saya save. Berikutnya, setelah seperti sudah di-save, berikutnya kalian bisa membuat HTML biasa terlebih dahulu dengan cara mengetik HTML. Ya. Setelah kalian mengetik HTML, kalian bisa tunggu sebentar. Setelah kalian mengetik HTML, kalian bisa tab. Dan untuk Sublime, ini ada kemudahannya, ada fiturnya untuk membuatkan halaman template seperti ini. Ya, template HTML saja, beserta head dan body-nya. Oke, di sini ini ada tag HTML biasa. Ya. Untuk PHP sendiri, PHP memiliki tag sendiri. Tag-nya adalah seperti ini, lebih kecil, tanda tanya, PHP, berikutnya ada tanda tanya lebih besar. Oke, sama seperti HTML, jadi lebih kecil tanda tanya PHP ini, itu adalah pembukanya atau tag bukanya, sedangkan yang di belakang sini ini adalah tag tutupnya. Ya. Segala sesuatu yang ada di dalam tag ini itu akan digenerate ya atau interpretasi gitu ya. Nah, setelah itu akan menghasilkan HTML seperti biasa.
Oke, misalnya kita bisa mencobanya. Untuk mencetak di sini kalian bisa menggunakan echo, ya, echo. Di sini untuk stringnya kalian bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya nanti. Oke, di sini misalnya saya coba untuk hello world dulu. Hello world. Oke, sudah. Kalau sudah, kalian bisa cobain di sini kalian save kembali, jangan lupa. Ya, jangan lupa untuk di-save kembali karena kebiasaannya adalah kalau tidak kalian save, maka halaman ini tidak akan terupdate. Ya. Oke, setelah itu kalian bisa buka ke halaman ini. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, sama seperti yang sebelumnya, kalian bisa mengetik localhost terlebih dahulu, berikutnya 8088. Berikutnya, tinggal kalian kasih backslash, ya, slash. Backslash ini berikutnya adalah dengan nama sesi 1, sesi 01. Berikutnya adalah index.php. Oke, kalian coba jalankan. Pada umumnya harusnya muncul adalah hello world.